Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Herian dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Hati-hati, Kristen itu ular bahaya. Kita langsung nonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Supaya Bapak Ibu paham, trik kristenisasi itu adalah cerdik seperti ular. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan pengajaran dari seorang ibu yang dulu saya pernah bahas, yang katanya upah melacur halal. Dan yang ingin saya luruskan adalah mengenai statementnya bahwa orang Kristen itu seperti ular. Tanda kutip. Bentar guys, ini Luis ini dia nggak ngerti dengan apa yang dikatakan ibu tadi. Ibu tadi mengatakan trik kristenisasi. Ingat ya, trik kristenisasi beda dengan orang Kristen. Trik kristenisasi itu adalah semacam suatu hal spesial ya, yang dilakukan untuk mengkristenkan orang gitu. Dan tidak semua orang Kristen melakukan ini tentunya, gitu kan? Karena ini adalah trik spesial. Trik itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang langka, suatu bisa berupa tipuan. Karena kalau trik ini kalau kita sambung bisa jadi tricky gitu kan, macam hal yang ya spesial, agak nipu gitulah kan. Intinya adalah trik ini bisa menipu bisa tidak. Yang penting adalah trik kristenisasi ini adalah suatu teknik untuk, bukan teknik juga ya, suatu hal yang spesial untuk cara untuk mengkristenkan orang. Dan itu tidak dilakukan oleh semua orang Kristen ya. Ini bukan orang Kristen seperti ular, tapi trik kristenisasi yang seperti ular gitu. Jadi paham di sini ya. Jadi Anda Luis ini nggak paham dengan apa yang orang ngomongkan. Orang ngomong A, dia katakan B gitu. Kutip. Karena yang ular, makanya hati-hati sama orang Kristen. Ular bisa makan mangsa sewaktu-waktu gitu guys. Oke, kita langsung aja nonton videonya dan kita akan review sekaligus kita akan bahas secara detail apakah yang dikatakan oleh ibu ini benar atau sebenarnya hanya tuduhan seperti biasanya guys. Langsung saja kita nonton videonya. Ya, tapi ingat Ibu Bapak, ya, saya sampaikan walaupun sedikit saya akan sampaikan supaya Bapak Ibu paham, trik kristenisasi itu adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Supaya Ibu Bapak paham. Oke guys, di sini Ibu Dewi Purnama Dewi ini mengatakan bahwa teknik, perhatikan ya, teknik kristenisasi. Bukan teknik Luis, trik. Teknik beda dengan trik. Contoh kayak bola aja lah ya, gampang. Tahu setiap setiap melakukan pemain bola itu ada teknik. Teknik mengoper, teknik menendang, teknik menembak, teknik apa lagi? Teknik mengontrol bola, itu teknik. Tapi trik beda. Trik itu misalnya kayak kayak Ronaldinho itu punya trik tuh, atau ya trik-trik untuk misalnya mengecoh lawan gitu. Jadi trik ini adalah sesuatu yang spesial, skill khusus biasanya, gitu kan? Teknik khusus. Jadi triknya adalah teknik khusus gitu. Jadi kalau teknik itu semuanya, ya dari teknik itu ada yang dasar sampai lanjutan. Kalau trik itu spesial gitu. Hanya sesuatu yang betul-betul dimiliki oleh seorang pemain yang beda, spesialisasi, itu trik. Ya, misalnya Ronaldinho mempunyai trik untuk mengecoh lawan gitu kan. Bagaimana melatih lawan dengan mengecohnya, itu trik. Teknik beda. Semua orang pemain bola pasti punya teknik. Tapi trik yang dimiliki oleh pemain bola tuh hanya beberapa saja gitu, yang spesial ya. Ya kan? Nah, jadi beda antara teknik dan trik. Itu Luis nggak paham dia. Jadi orang ngomong teknik, trik dia ngomong teknik gitu. Jadi beda ya. Teknik kristenisasi dengan trik kristenisasi itu beda. Ya. Kalau dalam Islam itu ada namanya teknik Islamisasi ya. Tapi ini dalam termin positif dunia, yaitu dakwah gitu. Dan itu tidak dilakukan untuk pada orang-orang yang tidak mau gitu. Ya. Mungkin ada kita ngomong tentang mengenalkan Islam kepada orang lain gitu. Tapi tidak dalam rangka mengajak dia gitu.
hanya menjelaskan Islam seperti ini, ya kan? Kenapa Islam agama benar? Hanya seperti itu saja, tidak sampai mengajak mau nggak mau masuk Islam, enggak. Nah, jadi dan itu tidak dilakukan dengan cara-cara licik, dengan berpura-pura ini itu gitu kan, tapi dilakukan dengan tulus gitu. Jadi tidak ada, jadi tulus seperti merpati aja, tidak ada cerdik seperti ular. Karena kita tahu cerdik ular ini kan binatang yang cerdik dan licik gitu, ya kan? Dia licik sekali gitu. Makanya kalau orang-orang menganalogikan orang-orang yang licik itu ya kayak ular gitu. Ular itu binatang yang licik gitu. Jadi ular itu binatang yang sangat-sangat licik sekali. Makanya kalau orang misalnya ada lihat penipu atau ya orang-orang yang suka mengecoh gitu, itu sama kan dengan ular gitu. Ular itu kan licik gitu. Nah, jadi kalau Islam tidak melakukan teknik-teknik seperti itu, kita melakukan dakwah dengan tulus gitu. Kita hanya menerangkan kalau Islam agama benar, ini sebabnya, agama lain itu salah, ini sebabnya gitu. Tidak dengan praktek-praktek misalnya pura-pura Natalan bersama atau pura-pura ke gereja, tidak gitu. Memang ada beberapa ustadz kita yang pergi ke gereja kan, kita tahu siapa itu ustadz itu, tapi itu bukan cara yang benar gitu. Itu oknum gitu ya. Kita melakukan dakwah itu yang elegan gitu, yang tidak cerdik seperti ular, tapi tulus bermanfaat guys. Kita melakukan cara yang benar, cara yang diridhoi Allah tentunya, dan tidak melakukan trik-trik atau melakukan kelicikan seperti ular guys. Masih adalah dengan cara cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, bagian ini saya akan luruskan terlebih dahulu. Kalau kita tahu sebenarnya ayat yang dikutip ini adalah dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 guys. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, coba kita bayangkan ya, kita pakai analogi nih. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Berarti kalau domba itu kan berarti kan bahaya kalau tengah serigala guys. Jadi domba ini kalau ke tengah serigala itu ya rentan akan dimakan sama serigala, karena serigala memang makanannya domba kan. Makanya untuk mengantisipasi itu agar tidak dimakan serigala mungkin ya, makanya harus cerdik seperti ular gitu dan tulus seperti merpati. Nah, ini sebenarnya ini suatu hal yang apa ya, memang harus dilakukan seekor domba. Kalau dia akan mati dimakan serigala gitu. Jadi cerdik seperti ular. Ini cerdik seperti ular ini tentu diartikan dengan hal positif. Karena kita tahu domba, serigala itu makanannya ular, makanannya adalah domba, dan itu sangat berbahaya bagi domba. Kalau dia masuk ke kawanan serigala, itu akan mengancam jiwanya. Maka dia harus bertahan hidup, sehingga dia harus cerdik seperti ular dan terus mati. Nah, ini bagus ini. Kayak ini bagus sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin ada orang-orang Kristen yang menyalahgunakan. Saya katakan orang Kristen ini bukan semuanya ya. Ada beberapa orang Kristen tertentu yang mungkin menyalahgunakan ayat ini gitu. Kan? Yang disorot ini gini, yang sorot ibu itu sebenarnya gini. Dia kesal mungkin, atau dia dia ini protes kepada orang-orang Kristen tertentu ya, enggak semuanya, yang melakukan trik-trik licik untuk mengkristenkan orang gitu. Dan kita banyak lihat buktinya gitu. Saya sering melihat banyak video, banyak bukti di lapangan. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengkristenkan orang lain gitu. Bahkan dia kunjung ke rumah gitu kan, ke rumah, bahkan sampai ditangkap juga, ada juga diinterogasi, pokoknya dia diadili lah oleh masyarakat. Ini kenapa kalau begini gitu. Dan itu banyak videonya, Anda bisa lihat. Atau lagi trik-trik licik seperti misalnya dia pura-pura mengadakan acara maraton gitu kan, ujung-ujungnya nanti di panggung itu selalu tentang agama Kristen disampaikan gitu kan. Bahkan ketika finish itu percikin air seperti dipercikin air suci gitu guys. Jadi dan banyak lagi dan juga buka puasa bersama di gereja gitu. Ini harus mengucapkan selamat. Kita yang Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri gitu kan. Jadi dengan menuntut, kalau gitu aja sih nggak masalah. Tapi mereka menuntut kita untuk juga mengucapkan selamat Natal gitu. Padahal kita kan ada larangan untuk itu. Mereka kan bebas. Kristen kan bebas mengucapkan selamat Lebaran, karena mereka tidak ada larangan untuk itu. Tapi kita dipaksa balik gitu untuk mengucapkan selamat Natal. Ini kan melanggar syariat agama Islam gitu guys. Nah itu, jadi
eh, dan kalau kita tidak mau, mereka mengatakan kita adalah gurun, mereka mengatakan kita ini radikal dengan alasan kenapa sih nggak mau mengucapkan selamat Natal, kalian ini adalah gurun loh, kalian ini radikal, kan gitu ucapannya gitu. Jadi kita ini serba salah gitu guys. Jadi kalau mereka mau mengucapkan selamat Natal, selamat Idul Fitri silakan, gitu. Kita tidak larang karena agama mereka juga tidak melarang. Jadi, ketika mereka juga mengadakan buka puasa bersama silakan, tapi ada niatan buruk di belakang itu kita nggak suka gitu, yang kita protes. Ya, mereka menuntut balik, kita harus juga mengucapkan selamat Natal. Paling kita dilarang tuh itu gitu, haram bagi kita. Kalau kita nggak mau, mereka katakan kita radikal, karena gurun guys. Ini kan suatu hal yang nggak baik gitu, ya kan? Jadi di situ jelas-jelas mereka tidak tulus seperti merpati, tapi mereka itu cerdik seperti ular gitu. Mereka menggiring kita untuk melanggar syariat agama kita, sementara mereka tidak masalah dengan itu, karena mereka tentu tidak ada larangan itu di agama mereka guys. Jadi sebenarnya ya, ini kritik dari ibu itu kepada orang-orang Kristen tertentu yang melakukan trik licik kristenisasi seperti ular gitu. Mereka pura-pura baik sama kita, mengucapkan selamat lebaran, lalu mengadakan buka puasa bersama. Padahal itu teknik mereka untuk menggiring kita, trik mereka trik mereka untuk menggiring kita kepada agama mereka, agama Kristen tentunya, ya kan? Karena kita akan terpengaruh dengan kebaikan mereka, ya kan? Dan kita dipaksa juga untuk intinya menggiring ke agama mereka lah. Karena siapa sih pertama-tama kan mereka ucapkan itu selamat lebaran, lalu kita dituntut untuk mengatakan balik selamat Natal. Kalau kita nggak mau, kita akan dituduh kalau gurun, radikal. Ini kan mau nggak mau kita terpaksa harus mengucapkan selamat Natal. Bagi orang-orang yang nggak kuat imannya, mereka nggak mau disebut kalau gurun, mereka nggak mau sebut tidak nasionalis, mereka nggak mau sebut radikal. Mereka terpaksa mengucapkan selamat Natal. Akhirnya lama-lama akan tercampur antara dua agama ini. Orang Islam akan ke gereja gitu kan, ujung-ujungnya nanti tinggal orang Islam akan terpengaruh dan masuk perangkap dan masuk ke agama Kristen guys. Nah, ini kita harus hindari gitu. Makanya kita kan lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi kita biar aja mereka mengucapkan selamat Idul Fitri atau apapun itu, kita jangan terpengaruh, kita tetap atur agama kita gitu, kita tetap lakum dinukum waliyadin guys. Dan statement ini dibilang oleh Ibu Dewi ini sebagai upaya kristenisasi guys. Tetapi sebenarnya statement ini nggak cocok, nggak nyambung. Ada 3 alasan setidaknya yang saya berikan mengapa alasan ini kurang tepat. Yang pertama, mereka belum disebut Kristen. Oke ya. Bagian pertama ini. Jadi sekali lagi saya sebut ya. Ini hanya gambaran ibu tadi itu kepada orang-orang Kristen tertentu yang melakukan trik kristenisasi dengan licik gitu. Mereka melakukannya cerdik seperti ular gitu dan terus mati. Seakan-akan baik gitu kan, mengadakan buka puasa bersama, mengucapkan Idul Fitri, tapi sesungguhnya mereka melakukan trik seperti ular, licik seperti pintar seperti ular gitu. Ya, menuntut balik pada kita, membuat kita untuk melanggar syariat agama kita gitu. Kalau kita nggak mau, kita itu radikal dan radikal, teroris, intoleran guys. Nah, kedua, jadi ini nggak sama sekali maksud ibu itu tidak ada tidak ada untuk dia ngomong tentang hal yang di sekarang gitu guys, bukan yang dahulu gitu, bukan ketika ayat ini turun gitu, ya kan? Dia hanya menyitir gitu guys, ya, bukan dalam artian ayat itu sesungguhnya pada waktu itu gitu. Makanya dia mengatakan yang dari sekarang kan. Jadi dia kasih contoh nanti ya, video nanti itu. Saya udah nonton video ini sedikit. Ada buka puasa bersama di gereja. Kan dulu kan tidak ada, zaman Yesus tidak ada buka puasa bersama di gereja. Dari situ menjelaskan kalau maksud ibu itulah yang dari sekarang, yang aktual sekarang guys. Nah, jadi kalau ini memang Yesus katakan benar, mereka waktu itu belum disebut Kristen. Nah, berarti kita tahu gini, Kristen itu kan kalau kita lihat di sini berarti bukan suatu agama, dan Yesus pun mengakui Kristen itu bukan suatu agama. Kristen adalah sebutan untuk penganutnya. Jadi kalau dalam Islam itu disebut kata padannya itulah Muslim, bukan Islam. Ya, Islam agama dan Muslim penganutnya. Kristen itu sepadan dengan Muslim. Jadi Kristen adalah orang-orang Kristen. Kristen itu adalah orang-orangnya, penganutnya, bukan agamanya. Jadi kita nggak tahu nih nama agamanya apa sebenarnya guys, ya kan? Jadi sama kayak
Muslim, agama Muslim. Orang-orang Muslim adalah agamanya Muslim. Kan aneh gitu. Kalau orang Muslim ya agamanya Islam. Kalau ini enggak, orang Kristen agamanya Kristen. Aneh kan? Karena Kristen pertama kali waktu itu disebut di Antioquia. Mereka ini ya, murid-murid ini yang mengaku murid, padahal Yesus tidak kenal mereka. Ini itu 300 tahun setelah Yesus pergi, mereka mengaku murid Yesus gitu kan. Dan mereka pertama kali di situ disebut Kristen. Jadi ingat, mereka disebut Kristen ya. Bukan Yesus yang nyebut mereka gitu. Beda dengan Islam. Islam adalah di Quran disebutkan sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi gitu. Ini hanya satu-satunya Islam dan itu agama jalan hidup, bukan sebutan untuk penganutnya. Kalau sebutan untuk penganutnya kan Muslim. Jadi padanan kata yang sama untuk Kristen itu adalah Muslim, bukan Islam. Kita harus tahu bahwa orang-orang pengikut Yesus pada waktu itu belum disebut Kristen. Sebab pertama kali orang-orang itu disebut Kristen adalah ketika Paulus pergi ke Ini kan ini mengada-ngada. Yesus tak pernah menyebut muridnya dengan sebutan Kristen gitu. Nggak pernah. Hai orang-orang Kristen, nggak pernah. Tapi Muhammad dia kan juga pernah mengatakan ya, hai orang-orang Islam gitu. Hai muslimin gitu kan. Jadi sesuatu yang nggak pernah disebut Yesus disebut oleh Paulus dan kawan-kawan. Orang-orang itu menyebut mereka gitu. Jadi ini jelas menurut saya ini satu hal yang berbahaya, sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan untuk menyebut diri mereka Kristen, sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan mereka lakukan gitu guys. Jadi ini namanya kalau istilahnya seni malah pandai-pandai gitu. Kalau kita jelas ketika kita sebut agama kita Islam, kita sebut di kita Muslim, itu ada dalilnya di Quran dan hadis. Kalau mereka tidak ada dalilnya gitu guys. Hanya waktu itu dalilnya itu justru menunjukkan kalau mereka bukan, dalil maksud saya adalah dari ucapan Nabi Muhammad. Kalau Quran hadis itu kan semuanya ucapan Nabi Muhammad, tindakan Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau ini kan bukan ucapan Yesus, bukan tindakan Yesus, tapi tindakan dari orang-orang yang menyebut Yesus dengan sebutan Kristen. Jadi jelas ini tidak ada hubungan dengan Yesus sama sekali, guys. Kejadiannya 300 tahun setelah Yesus pergi di Antioquia. Antioquia, di sana dibilang bahwa pengikut Yesus adalah orang Kristen. Tapi sebelumnya belum disebut Kristen, dan perintah ini adalah perintah Yesus kepada para muridnya. Jadi kalau dikaitkan dengan upaya kristenisasi jelas nggak nyambung. Yang kedua guys, alasan saya yang kedua adalah tidak ada perintah kristenkan mereka. Jadi trik kristenisasi mirip kayak ayat tadi. Itu maksud ibu itu tadi seperti itu. Bukan dia mengatakan itu ayat itu untuk mengkristenisasi orang, enggak. Dia mengasihkan analogi yang mirip. Dan itu memang sangat sesuai sekali gitu. Tapi tentu dihilangkan yang pertamanya itu ya. Mereka seperti pergilah ke tengah serigala dan kamu seperti domba, itu tuh dihilangkan itunya. Dia ibu tuh tentunya harus hanya memakai yang kata-kata kalimat cerdik seperti ular dan terus merpati. Kawan domba ke tengah serigala itu dihilangkan karena umat Islam itu kan bukan serigala guys. Kita bukan serigala gitu ya kan. Kalau mereka iya domba, karena itu memang termin dalam agama mereka, memang menyebut mereka itu domba. Dan kita sebenarnya pun tuh domba juga, domba-domba yang tersesat gitu kan. Nah, jadi jadi ayat tadi itu sebenarnya bicara mengenai perintah Yesus untuk pergi kepada kawanan serigala. Jadi kalau orang kebanyakan itu kan domba gitu. Tapi ada orang-orang yang jahat ya, jadi orang-orang yang makan orang gitu kan, itu jadi perginya ke orang-orang khusus gitu. Kalau orang-orang biasa kan kebanyakan itu domba yang tersesat gitu. Jadi kalau serigala berarti orang-orang tertentu yang enggak sembarangan orang, itu berbahaya, makanya mereka harus licik seperti ular, cerdik seperti ular dan terus merpati. Dan itu ayat itu ibu itu memakai analogi ayat itu saja guys kepada orang-orang melakukan trik kristenisasi selicik di zaman sekarang ini gitu. Kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab-kitab Injil, di situ jelas dikatakan tidak pernah memerintahkan orang untuk mengkristenisasi. Misalnya murid-murid perintah ya, tapi kenapa sekarang kok dilakukan, Luis? Memang tidak ada perintah untuk kristenisasi gitu. Perintahnya adalah
pergilah hanya kepada orang domba-domba yang hilang pada umat Israel. Itu perintah Yesus kan. Jangan pergi ke Samaria, jangan pergi ke kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Jadi perginya hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Lalu kenapa Anda pergi ke seluruh dunia gitu? Nah, meskipun ada ayat selanjutnya yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia dan jadikan mereka muridku. Ini jelas ayat yang kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya dikatakan pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba dikatakan pergilah seluruh dunia? Ini kan kontradiksi. Jadi seakan-akan Yesus itu munafik, atau seakan-akan beliau ini adalah menjilat ludahnya sendiri. Nah, kok saya nggak yakin hal itu. Saya yakin beliau adalah Yesusnya adalah orang yang jujur. Dia nggak mungkin ngomong tinta, dia nggak mungkin ngomong yang bertolak belakang. Makanya kita yakini ayat ini adalah tambahan yang memang gereja sini mengakui ya. Pakar Kristen sendiri mengakui kalau ini adalah ayat yang disisipkan kemudian yang sebelumnya tidak ada gitu. Makanya jadi masuk akal kalau ini ayat memang palsu ya. Ini diakui oleh para sarjana Kristen sendiri ya, yang ayat yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia dan jadikan mereka muridku, itu ayat palsu karena bertentangan dengan ayat sebelumnya gitu kan. Yesus juga katakan aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat kata dia hanya ya. Berarti kalau hanya dia nggak mungkin melanggar statement sendiri dengan mengatakan pergilah seluruh dunia gitu. Terus kau pergi ke sana lalu kristenkan orang-orang yang ada di sana, atau Tuhan melalui kitabnya ini bilang kepada Luis kau pergi ke sana ke Brunei Darussalam, kau kristenkan mereka. Nah, jelas memang nggak ada perintahnya, lalu kenapa Anda mencoba untuk mengkristenkan orang lain gitu? Ya, mencoba untuk mengkristenkan orang lain gitu. Banyak pendeta yang ada orang Kristen yang berusaha untuk mengkristenkan orang, banyak gitu guys. Kita nggak bisa menutup fakta itu, ya kan? Jadi intinya adalah perintah itu nggak ada di Alkitab, tapi kenapa Anda lakukan gitu? Kalau kami ada perintah itu, perintah untuk dakwah itu ada, mendakwakan Islam, mengenalkan Islam itu ada gitu. Kalau kalian tidak ada perintahnya gitu untuk mendakwahkan atau menyebarkan Kristen, kan tidak ada. Lalu kenapa kalian lakukan? Kenapa ada misionaris, misi menyebarkan agama Kristen itu kenapa? Makanya jadi ini aneh sekali guys. Ini lucunya dan anehnya di sini. Kok Islam jelas ada perintah dakwahkan Islam, sampaikan Islam, sebarkan Islam itu ada. Ya tentu dengan cara yang elegan, yang baik dan dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau Kristen kan tidak kalau Yesus kan tidak pernah mengajarkan untuk dakwahkan Kristen, sebarkan agama Kristen, kan nggak ada. Ini kan pandai-pandai orang-orang yang 300 tahun setelah Yesus pergi itu guys. Yang satu yang tidak pernah Yesus perintahkan atau ajarkan, Yesus katakan pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Untuk melakukan apa? Kristenisasi? Tidak. Untuk mengatakan kepada mereka, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Jadi untuk menyebarkan apa? Untuk menyebarkan dan menyampaikan tauhid ya, keesaan Allah satu-satunya Tuhan, Tuhan Allah kita ya, dia pakai kata kita, berarti kita itu termasuk dirinya juga dan kita tentunya gitu. Kalau dia katakan Tuhan Allah kita, berarti dia punya Tuhan, Yesus punya Tuhan gitu guys. Nah itu yang disuruh dia sampaikan mengenai ketauhidan gitu. Perintah hanya menyembah Tuhan Allah kita yang satu-satunya yang Esa itu guys, bukan mengenai kristenisasi gitu. Makanya misionaris atau misi menyampaikan agama Kristen itu bukan sesuatu yang pernah diajarkan Yesus dan diperintahkan dia gitu. Itu hanya pandai-pandai orang-orang yang 300 tahun setelah Yesus pergi itu guys. Yesus sama sekali tidak mengetahui akan hal ini. Yesus nggak pernah mengetahui tentang misi-misi misionaris atau misi-misi mengkristenkan orang. Yesus nggak pernah tahu itu, ya kan? Tidak pernah tahu itu, tidak pernah kata-kata itu, dan tidak pernah mengajarkan itu. Tidak, dalam Alkitab tidak pernah begitu. Bahkan Tuhan Yesus juga kalau ada murid-murid yang tidak mau mengikut dia, nggak apa-apa, nggak masalah, karena bukan mau cari pengikut agama. Lalu sebenarnya maknanya apa gitu loh. Nanti saya akan bahas lebih detail. Alasan yang ketiga, sebenarnya teknik kristenisasi dengan prinsip cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu jelas karangan dari Itu bukan teknik ya, trik, beda teknik mematik. Saya sudah jelaskan. Itu bukan karangan guys, terjadi. Luis ini kurang teknik dia harus lihat banyak orang sudah ketangkap, diinterogasi. Kenapa kamu lakukan ini gitu. Kadang-kadang yang sedihnya lagi ya, mereka melakukan itu kepada
anak-anak di bawah umur gitu, anak-anak sekolah gitu kan, atau orang-orang awam seperti tukang parkir. Saya pernah buat videonya kristenisasi pada tukang parkir itu, mengomentari video lain gitu kan. Banyak melakukan, cuman juga ketangkap bahasa ya di video kan itu, pendeta Lubis itu melakukan kristenisasi kepada seorang ibu-ibu yang jualan sayur guys. Jadi banyak buktinya gitu. Luis ini kurang piknik ya. Banyak orang-orang Kristen yang tertentu ya, nggak semuanya, oknum-oknum itu melakukan trik. Ingat, trik bukan teknik, trik licik kristenisasi. Bahkan sekarang ini ada yang buka puasa bersama. Poin intinya tadi semua sudah saya sampaikan seperti itu guys. Memang itu fakta, bukan karangan ya. Bu Dewi sendiri, soalnya ya memang nggak ada dalam kitab itu. Oke ya, jadi clear. Sekali lagi ibu itu bukan ngomong tentang kitab itu, dia hanya mengambil ayat itu untuk menunjukkan kalau orang-orang yang Kristen, nggak semuanya ya, saya ngomong bukan semuanya, yang hanya melakukan itu, yang melakukan trik itu ya, yang melakukan trik yang cerdik di ular itu dan tulus mati itu ada. Dia hanya menyampaikan itu, bukan dia bicara mengenai ayat itu dan hubungan dengan sebelumnya, tidak. Dia bicara dengan masa aktual sekarang. Dia pakai itu untuk menyindir orang-orang yang melakukan trik kristenisasi secara licik, yang cerdik seperti ular tadi guys, dan terus di merpati. Bahwa ayat ini bukanlah ayat tentang kristenisasi. Sebelum masuk lebih dalam lagi guys, kita akan nonton lagi videonya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen berbaik-baik ria sama kita, nah, ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, ada maunya. Dikatakan bagaimana orang Kristen kalau berbuat baik kepada agama lain atau orang Islam khususnya, itu ada maunya. Guys, kalau ada maunya. Saya putar lagi videonya ya. Terusnya harus di apa? Apa kata ibu ini tadi? Tonton lagi videonya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen berbaik-baik ria sama kita. Nah, ingat, kalau ada orang Kristen ya, kalau orang Kristen berarti nggak semuanya ya. Kan kalau ada orang Kristen. Dan itu contohnya banyak seperti buka puasa bersama di gereja gitu dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya ya. Jadi ini dia bicara ibu ini mengenai orang Kristen oknum-oknum tertentu gitu, bukan seluruhnya. Nah, ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, ada maunya. Dikatakan bagaimana orang Kristen kalau berbuat baik kepada agama lain atau orang Islam khususnya, itu ada maunya. Guys, kalau ada maunya, sebenarnya orang Kristen itu bertentangan sendiri dengan ayat yang tadi. Bener gak? Kita akan cek ayatnya. Ya, makanya kalau gitu itu harus kritik orang-orang itu, orang-orang melakukan hal seperti itu, yang ada maunya itu ya. Mereka berbuat baik tapi ada maunya. Itu harus tulis kritik gitu. Nah, ayatnya di sini kan dibilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata yang diambil dari merpati itu bukan merpati yang setia, bukan merpati yang bisa terbang, tapi contoh yang dipakai di sini spesifik yang diambil adalah kata tulus. Ini ya, ditulis di otak kita, di pikiran kita, tulus seperti merpati. Jadi orang yang percaya Yesus itu dalam hidupnya harus tulus. Terus kalau dibilang di situ, ibu ini menuduh katanya orang Kristen berbuat baik itu ada maunya. Apakah kalau ada maunya ini bisa disebut sebagai orang yang tulus? Bagaimana menurut teman-teman? Ya nggak bisa dong. Orang yang ada maunya itu orangnya nggak tulus, kan gitu. Dan itu tentunya bertentangan dengan Matius 10 ayat 16. Ini maksudnya gini guys ya. Karena dia Yesus mengutus orang ke tengah serigala ya, domba ya. Jadi orang Kristen itu bukan orang Kristen sih, bukan pengikut dia ya. Ingat, itu bukan orang Kristen, karena Kristen itu baru disebut berapa tahun kemudian di Antioquia. Jadi Yesus tidak pernah mengemudikan murid dia sebagai orang Kristen. Itu pandai-pandai orang-orang Paulus saja gitu.
Yesus tidak pernah. Jadi Yesus hanya menyebut muridnya adalah domba. Ya, jadi domba muridnya domba dan diutus kepada domba-domba lainnya. Tapi kan kasusnya spesial. Muridnya domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dia berbahaya, akan mengancam murid-muridnya. Makanya muridnya harus melakukan kecerdikan seperti ular dan terus seperti merpati. Jadi muridnya itu harus tulis gitu. Terus seperti merpati. Ini kan kadang suatu hal terpaksa gitu. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan, tidak mungkin dilakukan, tapi menjadi mungkin kalau di tengah-tengah serigala. Ingat guys, ini kasus unik, spesifik, ya, kasus spesial, di mana muridnya harus bertahan hidup. Karena domba tidak mungkin pergi ke tengah serigala kalau tidak mati, pasti mati gitu. Kalau dia normal ya, kalau dia itu tidak cerdas seperti ular dan terus berarti dia akan mati gitu. Coba ada bayangkan ada domba ke tengah serigala, dia tidak cerdas seperti ular, dia terus merpati saja gitu, ya mati gitu. Akan diterkam oleh kawanan serigala gitu. Nah makanya dia harus cerdik seperti ular. Dengan cara apa? Mungkin menyamar gitu. Dia menyamar kan, dia pura-pura jadi serigala gitu. Nah, tapi ya terbaik gitu. Meskipun dia seperti serigala, dia tulus juga baik kepada serigala itu gitu. Sehingga serigala itu terkecoh gitu guys. Jadi ini satu hal yang mungkin dilakukan kalau dalam keadaan tertentu. Ya. Kecuali kalau keadaan normal, domba ke tengah serigala, dia datang tidak menyamar dia seperti serigala, dia tetap domba gitu, cuman tulus saja baiknya mati lah dombanya gitu guys. Makanya dia harus pura-pura menjadi serigala gitu kan, cerdik gitu, sehingga serigala terkecoh gitu guys. Nah itulah jadi maksud ibu itulah dia memakai ayat ini ya untuk bagian keduanya, untuk menyindir orang-orang yang melakukan trik licik kristenisasi, bukan kepada semua orang-orang Kristen guys. Yang mana kita harus tulus seperti merpati. Paham ya sampai sini ya guys ya. Saya juga heran dibaikin kok malah dibilang gitu. Yunus nggak paham nih, dia pikirannya terlalu dangkal, terlalu sempit. Dia nggak ngerti tentang suatu hal yang spesial, suatu hal yang perlu pemahaman lebih. Dia taunya hanya ya orang, mungkin logikanya kalau ada orang yang tulus tapi di balik hal lain dia ada maunya. Emang dalam termin logika sederhana tidak, atau pikiran dangkal sempit nggak nyambung gitu, nggak logis. Tapi kalau dalam kondisi tertentu seperti tadi domba yang datang ke tengah serigala dan itu berbahaya bagi domba, dia harus melakukan hal cerdik seperti mati, memang harus seperti itu. Kalau dia mati guys, ini hanya jadi pada kasus-kasus tertentu yang spesial, bukan kasus-kasus kebanyakan. Nggak usah lah. Oke, kita lanjut aja nonton videonya. Ya, ular itu ada maunya. Ya, ular itu Bapak Ibu kalau lapar beda sama kucing. Kalau kucing itu kalau lapar meong-meong kemana-mana begitu. Kalau ular enggak. Kalau dia lapar, dia melingkarkan tubuhnya, hanya kepalanya saja yang didongakkan, lidahnya dijulurkan. Kenapa? Karena di lidah ular itu ada bisa. Fungsi bisa tadi untuk menarik lawannya. Oke, kita akan bahas di sini dulu. Yang pertama yang saya mau luruskan dari ibu ini ya, katanya ular itu beda sama kucing. Jelas, hewannya beda. Kalau kucing lapar meong-meong kemana-mana. Saya nggak tahu kenapa kok dia pakai analogi kucing. Mungkin karena itu adalah hewan yang disukai ya. Disukai oleh seseorang tertentu yang jadi junjungannya. Tapi yang jelas gini loh, kucing itu sebenarnya malah parah kalau jadiin analogi. Kucing kalau lapar itu apa yang dilakukan teman-teman? Apakah dia meong-meong minta makan? Enggak. Gini. Ya. Maksudnya meong kemana-mana tuh bukan minta makan, Luis ya. Gini, kalau ada perhatikan kucing, dia meong kemana-mana tuh kita tahu itu menandakan kalau dia lapar, bukan minta makan gitu. Sama kayak manusia kalau lapar dia akan ngomong kemana-mana. Aku lapar, aduh aku lapar, dia akan ngeluh gitu. Nah, jadi ini termin kalau kucing tuh ngeluh. Kucing meong itu kalau lapar tuh kalau dia itu tanda dia ngeluh gitu, bukan minta makan ya sekali lagi ya. Jadi kalau kita bisa mengartikan sebagai minta makan gitu, tapi sebenarnya dia bukan minta makan. Dia tuh dia kucing kan kita tahu nggak pernah meminta makan ya guys. Ya kita manusia mengira seakan-akan dia minta makan. Tidak, itu tanda dia lapar. Ketika dia meong itu tanda dia lapar. Nah, jadi bagi manusia sebagian itu mengira dia minta makan. Tidak. Jadi kucingnya juga ketika dia lah meong dia bisa
bisa apa langsung mengembat apa saja yang dia nampak gitu guys. Tapi ada beberapa kucing tertentu yang udah dilatih, biasanya dia tidak akan mengambil apa makanan yang tidak butuh dia gitu. Tapi memang kebanyakan kucing seperti itu, ada makanan di tempatnya. Jadi sekali lagi Luis dia tidak paham kalau masuk kucing meong itu bukan minta makan ya, sekali lagi itu tanda dia lapar. Jadi kalau jadi kita tuh misalnya saya punya makanan nih, ada kucing meong-meong gitu kan, atau jangan kan meong lagi, ketika kucing ada aja saya waspada terhadap makan saya gitu, karena makan saya pasti akan nyembat, maka saya simpan baik makan saya di lemari atau dimanapun itu gitu. Baik kalau dia ada meong-meong, itu bahaya, berarti tanda dia lapar, makanan kita akan berbahaya gitu, akan disantap dia tanpa izin tentunya. Nah jadi maksudnya tuh bukan minta makan guys, kucing itu meong-meong itu tanda dia lapar. Ya kita sebagian mengartikan dia minta makan, padahal sebenarnya itu tanda dia lapar. Jadi dia nggak kalau dia mengambil makanan tanpa izin kita, ya itulah kucing gitu. Jadi ibu ini bukan berbicara dalam termin seperti kucing minta makan, enggak gitu. Dia analogi kalau kucing itu ya maksudnya tuh nampak kalau dia tuh lapar tuh nampak, dia meong-meong gitu. Kalau ular kan nggak nampak dia lapar. Ya, ular tuh kan kalau lapar dia kan, ibu tadi bilang kan dia dongakkan kepalanya dan menundukkan lidahnya gitu kan. Jadi apa namanya, dia menarik lawan tuh dengan bisanya gitu. Ini dia adalah maksud ibu adalah kalau kucing nampak kalau dia lapar. Jadi kita tuh tahu. Ibaratnya dia tuh kalau dia lapar tuh kita tahu, kita waspada. Kalau ular kan tidak tahu kita lapar apa tidak dia. Tiba-tiba saja dia menyantap gitu kan. Ular lapar dengan ular tidak itu kan susah dibedakan gitu. Tanda-tanda itu nggak jelas gitu. Pagi ular tuh kan makhluk yang jarang ditemui gitu. Kalau ular kucing kan kita nampak tiap hari gitu. Jadi dia masukkan gitu. Jadi kita susah membaca pergerakan ular itu guys. Itu maksudnya ya. Jadi kalau itu makanya dikatakan cerdik seperti ular, karena ular tuh cerdik gitu. Dan ini dipakai di mana-mana. Kalau orang mengatakan orang-orang cerdiknya seperti ular gitu. Nggak mungkin cerdik itu seperti kucing gitu kan. Ini soalnya bahasa yang seharusnya mudah dipahami, tapi lu sendiri tidak paham. Ini paling simple banget gitu loh yang dimaksud oleh ibu itu guys. Saya punya kucing, tetangga saya punya kucing banyak itu. Kalau lapar pergi ke rumah curi makan. Jadi sebenarnya kalau dipakai analogi ya nggak cocok gitu. Justru kucing itu tidak tulus. Kenapa? Ada satu buku yang membahas mengenai teologi kucing dan anjing. Anjing itu sangat tulus kepada tuannya. Yang dia omongin kan kucing dan ular, kenapa lari ke anjing Luis? Ya kan? Dan gini, apa namanya, ibu ini nggak ngomong kucing itu tulus gitu. Ibu ini ngomong mengenai kucing itu nggak cerdik gitu loh guys, ngerti nggak? Jadi ketika ibu ini menyamakan kucing dengan ular, berarti mengenai kecerdikan antara kucing dan ular gitu, nggak ada hubungan sama tulus. Kan ini kan tulus merpati, di sini Luis nggak nyambung gitu. Dia mengira ibu itu menyamakan antara kucing dengan merpati, enggak. Kucing dengan ular, maksudnya beda kucing dengan ular gitu. Ular itu cerdik, kucing nggak cerdik gitu. Orang-orang Kristen yang melakukan rekonsiliasi itu cerdik gitu kan. Nah, kucing nggak cerdik gitu guys. Mereka itu melakukan ya itu tadi, mereka mengambil begitu saja gitu. Jadi mereka tuh tidak cerdik. Mereka tuh ya sudah kalau lapar ya makan gitu, ambil penyorang pun mereka empat gitu. Jadi ini analogi perbandingan antara ular dengan kucing, bukan ular dengan merpati. Apalagi ular dengan anjing atau kucing anjing guys. Jadi lu sih nggak paham dia yang maksud ibu itu. Kucing itu tidak cerdik ya. Kucing itu dia biasa saja gitu, nggak ada hubungan sama tulus gitu. Karena tulus itu kan merpati guys. Lu sekali lagi dia tidak mengerti, dia nggak selalu gagal paham, dia sok tahu, sok pintar dan gagal paham, sehingga kata-kata orang pun dia tidak mampu mencerna dengan baik gitu. Kalau kita paham apa dimaksud oleh ibu ini gitu. Setia kepada tuannya, bahkan ketika tuannya pergi dia tungguin sampai ketemu tuannya, bahkan rela mungkin nggak makan untuk nunggu tuannya. Itu anjing. Tetapi teologi kucing itu beda. Kucing itu merasa bos, jadi dia kalau baik-baik sama bosnya, dia merasa diri dimanja-manja dan dia kayak bos gitu. Dia bisa perintah-perintah bosnya. Begitu lapar meong-meong kasih makan dan lain sebagainya. Dia lupa bahwa dia hanya peliharaan aja. Tapi inti dari teologi kucing itu adalah kucing sebenarnya nggak tulus sama tuannya. Dia lupa kalau dia peliharaan saja gitu. Emang kucing punya pikiran? Kucing punya logika enggak guys? Jadi Luis ini aneh gitu. Dia menyangka binatang ini punya logika gitu. Ya kan? Jadi inilah
apa namanya, Louis ini selalu dia gagal paham dalam menyikapi sesuatu. Dia sebenarnya nggak pernah belajar lagi dan ini tidak nyambung gitu. Orang nggak ada ngomong tentang anjing, orang hanya ngomong mengenai ular, merpati, kucing gitu. 3 hewan aja, kenapa dia lari ke anjing juga gitu? Ini aneh sekali guys. Sesuatu ketika dia setia. Lalu dibandingin lagi analogi kucing ini sama ular. Ini jelas beda guys. Gak ada kaitan dan gak ada nyambung. Memang ular tuh kan lawannya kucing gitu. Ular tuh cerdik, kucing itu tidak cerdik. Itu memang nggak nyambung dan itu disampaikan ibu tadi untuk membedakan antara ular dengan kucing gitu guys. Jadi orang Kristen yang licik itu yang melakukan trik sensasi dengan licik itu seperti ular yang cerdik. Ya kan beda dengan kucing tadi. Jadi itu ada hubungannya, nyambung malah. Jadi justru menjelaskan mengenai perbedaan antara keduanya gitu. Lalu Louis nggak paham ini gitu. Maksud ibu tuh ngomong itu Louis nggak paham. Maka Louis belajar lagi lah tentang pemahaman. Jadi dia susah dalam memahami orang ngomong guys. Jadi dia selalu gagal paham gitu. Tapi sayangnya dia selalu sok tahu dan sok pintar. Itu sayang. Jadi itu sangat sayangkan dari seorang Louis Prasetyo. Dia gagal paham aja. Kenapa malah disambung dengan sok pintar dan sok tahu gitu. Kalau dia akui kalau dia ini sebenarnya gagal paham. Itu saya buktikan di video-video komentar saya tentang dia guys. Nyambungnya. Kita lanjutkan nonton video. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang puasa orang Islam, ya, yang puasa orang Islam. Tapi mereka yang mengadakan buka bersama. Seperti ibu saya tadi, kasih kolak, kasih ayam goreng, bagi-bagi kue lebaran. Siapa bilang gak baik? Semua orang akan bilang baik. Tapi ini tadi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Bahkan ayatnya ada ibu bapak, ya. Aku mengutus kamu seperti seekor, ya, seperti seekor. Nah, saya kasih gambaran. Ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sayangnya nggak begitu jelas ya. Ya. Ngapain sekarang kita pikir gereja ngadain buka puasa itu ngapain? Oke guys, kita langsung aja ke ayatnya. Setelah tadi saya singgung dikit-dikit, sekarang kita ke ayatnya. Tapi saya Tonton. Saya juga cuma ada kenaannya guys gini. Kan ini kan bertentangan dengan kata Yesus. Yesus katakan pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel gitu. Yesus sudah pernah mengatakan, jadi ini aneh kalau dia berkatakan hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Ini aneh kalau dikatakan di ayat lain dikatakan pergilah kepada serigala. Ini aneh guys. Dia katakan hanya kepada domba, tapi kok dia dikatakannya pergilah kepada serigala. Ini jelas ini saya curiga dan saya merasa ini bukan ucapan Yesus karena bertentangan dengan kata-kata Yesus tadi yang Yesus katakan pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Kok tiba-tiba dikatakannya pergilah kepada serigala gitu guys. Bukan? Jadi ini merupakan suatu hal yang bertolak belakang sama seperti tadi ayat tadi yang katakan pergilah ke dunia gitu. Makanya ini banyak ayat di Alkitab yang kontradiksi yang kita curigai dan kita merasa ini bukan kata-kata Yesus gitu. Karena bertentangan dengan kata-kata sebelumnya gitu. Makanya perlu disedikit lanjut gitu. Kenapa dia bisa mengatakan hal bertentangan dengan ayat sebelumnya yang dikatakan pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel, tiba-tiba dikatakan lagi pergilah ke serigala gitu guys. Kamu domba yang pergi kepada serigala, ini suatu hal yang aneh menurut saya guys. simpulkan dari statementnya ibu ini, intinya hati-hati sama orang Kristen yang berbuat baik. Karena di balik perbuatan baiknya itu ada kristenisasi dan ada maunya. Tetapi apakah ayat ini berbicara seperti itu? Justru orang Kristen yang ada maunya dan mengkristenisasikan sesuatu, memaksakan seseorang untuk memeluk Kristen, itu bertentangan dengan ayat ini. Bahkan dia pakai analoginya ular itu sebagai pemangsa yang ganas. Kita akan lihat dalam Matius 10 ayat 16 ini, kalau kita lihat
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita lihat kata domba dan kata serigala, siapa sebenarnya yang dimangsa? Ibu tuh nggak pernah mengatakan sebagai pemangsa yang ganas loh guys. Kita kena dengar kata-kata itu gitu, pemangsa yang ganas gitu kan? Dan siapa sebenarnya pemangsa? Tentunya domba adalah hewan yang lemah yang akan dimangsa oleh serigala. Domba adalah para murid Yesus dan serigala adalah orang-orang yang mencoba untuk memakan domba ini. Jadi kalimat ini atau ayat ini ada untuk mengingatkan kepada para murid bahwa mereka adalah domba yang lemah yang masuk ke tengah-tengah serigala. Kenapa di tengah-tengah serigala? Iya, karena pada waktu itu murid Yesus adalah di posisi yang kecil atau minoritas, dan orang-orang yang di sekitarnya itu berusaha untuk membunuh mereka. Ingat ya, konteksnya mereka sedang di dalam aniaya. Domba bukanlah pemangsa. Konteks waktu itu Kristen mau dianiaya. Kalau kita lihat ya, Tapi waktu itu kan belum ada Kristen, Luis. Makanya aneh kan. Jadi Luis ini guys, statement yang luar biasa, bertolak belakang. Di awal Luis katakan mereka yang waktu itu pengikut Yesus itu belum disebut Kristen gitu. Ya. Kristen tuh mereka disebut tuh Kristen tuh ketika Paulus di Antioquia 3 tahun setelah Yesus pergi. Lalu dikatakan tadi murid Yesus itu Kristen gitu. Ini kan nyambung gitu. Jadi Luis saya mau tanya Bapak ini Luis ya. Sebenarnya murid Yesus itu udah dipanggil Kristen belum waktu itu? Tadi dia katakan kan belum dipanggil Kristen, tapi tiba-tiba dikatakan pengikut Yesus itu kan Kristen gitu. Ini kegagalan berpikir guys. Iya kan? Suatu hal yang dia tidak sadari, ini suatu hal yang fatal gitu. Ini bertentangan dengan statement dia kalau waktu itu pengikut Yesus belum disebut, murid Yesus belum disebut Kristen. Tapi 3 tahun setelah Yesus pergi di Antioquia baru disebut Kristen. Tapi barusan dia katakan murid Yesus itu adalah orang-orang Kristen gitu. Di mana yang betul Luis? dalam kalau kita lihat di konteksnya ya teman-teman, Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah di rumah ibadatnya. Yang artinya gini loh, kenapa orang Kristen itu seperti domba? Iya, karena banyak orang yang mengancam dia. Serigala mengancam domba dan ini orang-orang banyak. Nah, ini ini terjadi ketika Arius ya, Arius yang masih monotheism ya, Arius itu menurut Yesus yang asli, yang murni masih menjalankan ajaran tauhid. Ingat Esa Tuhan Allah kita Esa, itu monotauhid namanya, bukan Tritunggal. Nah, mereka ini dibully, dibantai dan dizolimi oleh orang-orang penganut Trinitas yang baru ada kemudian gitu. Ya awalnya itu pengikut Yesus itu monotheism atau menganut Tuhan yang tunggal, yang esa, yang satu-satunya. Ketika Yesus, ingatlah istilah Tuhan Allah kita ada satu Tuhan. Mereka ini dibantai dan dibully, dizolimi oleh penganut Tritunggal yang muncul kemudian gitu guys. Nah, ini ayat untuk itu. Waspadalah terhadap orang-orang penganut Tritunggal itu yang akan menyerahkan kamu pada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan kejadian Arius itu dan pengikutnya yang masih setia kepada Yesus itu dibully dan dizolimi oleh orang-orang yang penganut Tritunggal yang datang kemudian guys. Mengancam orang Kristen. Kenapa? Karena mereka ingin menyesah. Ngancam orang Kristen. Selagi ya dia mengakui Yesus adalah orang Kristen. Padahal tadi dia mengatakan mereka tidak disebut Kristen gitu. Kristen itu baru disebut kemudian. Jadi mana yang betul Luis? Ini Luis ini dia sadar nggak sih ngomong seperti itu guys ya? Sebelumnya dia mengatakan itu belum disebut Kristen, lalu sekarang dia sebutkan itu Kristen gitu. Mana yang benar? Ingin menganiaya mereka. 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Mereka akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka ini terancam sebagai domba. Ya, tidak mengenal Allah. Allah itu kan Yesus katakan Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Ingat satu Tuhan ya, Tuhan Allah kita. Jadi dia tuh bukan Tritunggal, tapi Tuhan Allah kita kata Yesus. Berarti itu masuk Tuhannya dia juga. Karena dia itu kan adalah aku. Kalau memang itu dia bukan, kalau dia katakan Tuhan Allahmu atau Tuhan Allah kalian, oke. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti mungkin dia Tuhan, mungkin ya. Kalau dia katakan Tuhan Allahmu atau Tuhan Allah kalian, oke. Mungkin dia bisa jadi Tuhan. Tapi kalau dia katakan Tuhan Allah kita, berarti termasuk Tuhannya dia juga gitu. Berarti dia juga punya Tuhan. Dan dia itulah Tuhan ya, Allah itulah satu-satunya Tuhan. Berarti kita harus mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Nah, itu dia disampaikan Luis gitu. Yang disampaikan oleh Yesus sendiri guys. Dan itu yang harus kita
dakwah kan tentunya. Di tengah-tengah serigala, orang-orang di sekitar itu berusaha untuk membunuh orang-orang pengikut Yesus, murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka mau difitnah dan mereka juga mau dianiaya. Paham ya maksudnya konteksnya di sini. Jadi ayat ini berbicara mengenai orang Kristen yang selalu ditindas. Orang Kristen yang selalu menjadi minoritas yang didiskriminasikan. Jadi bukan posisi bagaimana orang Kristen cari mangsa untuk dikristenkan. Ini jelas tuduhan yang gak mendasar. Kan analoginya tadi dikatakan bagaimana memberi kolak, memberi ini supaya mereka masuk dalam perangkap lalu dijadikan Kristen. Gak gitu, ayat ini gak berbicara mengenai hal itu. Tetapi ketika ada ancaman di sekitar kita, apa yang harus dilakukan? Ada dua hal yang diberikan di situ. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana, akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jelas ya, ketika mereka ditangkap, Tuhan akan menolong mereka. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi domba di tengah-tengah serigala ini berbicara semuanya mengenai mereka yang akan dianiaya, mereka yang akan dibunuh, mereka yang akan diserahkan untuk dihakimi. Ya akhirnya itu terjadi. Arius itu dan kelompoknya menerima Arius dan pengikutnya itu tepat seperti yang ini katakan. Mereka menerima hal-hal yang buruk seperti yang dikatakan ini, guys. Jadi seekor domba itu harus memiliki otak ular yang cerdik dan juga harus memiliki hati seperti merpati yang tulus. Bukan teknik kristenisasi, guys. Tolonglah. Nah ini gini, kalau kita tahu ya, ular itu kan cerdik, berarti kan berbohong, bisa jadi berbohong. Kan cerdik itu bagian bohong itu bagian dari cerdik. Ini untuk sekali lagi ya, untuk menangkal video dari Teparagi kemarin. Kata Teparagi kemarin ya, berbohong itu semua bohong itu nggak boleh. Ada bohong yang boleh dilakukan. Contohnya seperti ini, istri ular gitu. Jadi boleh cerdik, tapi saat-saat tertentu gitu. Seperti misalnya tadi lagi nyawanya terancam. Jadi sekali lagi ya Teparagi harus paham. Ini ayat untuk Teparagi yang di video saya kemarin. Mana Teparagi mengatakan Allah seperti Angry Bird gitu, guys. Ini masuk video bantahan bagi dia. Kalau dia katakan berbohong itu semuanya salah gitu. Tidak, ada saat tertentu di mana berbohong itu benar. Dan mana itu betul yang disampaikan itu ya. Ketika nyawa terancam seperti hal ini, kan itu masuk dalam poin kemarin itu, guys. Matius 10 ayat 16 dikatakan di situ pronimoi hos oi oveis. Artinya apa sih? Kata phronimos ini artinya itu di sini memakai kata sensible, thoughtful, prudent, wise, dan semuanya ini mengarah satu makna, yaitu bijaksana. Kenapa kok bijaksana? Karena ini contohnya ya, ini juga memakai kata pronimos, yang artinya setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi sebenarnya kata cerdik di situ bukan licik, itu berbeda ya. Bukan licik, tetapi cerdik di sini artinya bijaksana. Kenapa dipakai ular? Ular adalah hewan yang cerdik menurut mereka. Karena pada waktu itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh juga adalah ular. Jadi pandangan ini dipakai sebagai analogi supaya domba yang bodoh itu memiliki otak seperti ular yang pintar, yang cerdas dan bijaksana. Bukan licik, beda ya. Licik itu mau ngambil keuntungan dari orang lain. Kita tahu termin ular itu adalah licik, ya. Cerdik yang mengarah ke licik gitu. Makanya katakan kamu seperti ular, itu jelas licik gitu. Ini kalau orang ngomong ular, orang pasti tahu ular itu licik, ya. Cerdik yang mengarah ke licik gitu, guys. Dia nggak paham ular itu seperti apa gitu. Orang tidak akan pernah mengatakan ular itu sesuatu yang baik. Pernah nggak Anda dikatakan kamu seperti ular itu berarti kamu tuh bijaksana? Enggak. Yang bijaksana itu lebih tepat bukan kepada binatang ular, guys. Apa ya? Bijaksana itu ya nggak ada yang bijaksana selain manusia gitu. Ada binatang yang bijaksana itu kan kayak monyet gitu, guys. Ya, Anda tahu analogi film-film China gitu kan. Yang karakter kera sakti itu kan bijaksana katanya. Ini kata bijaksana itu lebih tepat disebutkan kepada binatang monyet ya atau kera gitu. Nah kalau ular jelas licik,
cerdik yang mengarah kepada licik gitu. Jadi Luis harus ngerti termin ular tuh gimana gitu. Jadi dia harus paham. Jadi bijaksana ini lebih tepat disebarkan kepada binatang bukan ular tapi kera ya. Tapi tadi kan ngomongnya ular, berarti jelas cerdik sini adalah bukan kepada bijaksana tapi kepada licik guys. Tetapi bijaksana adalah tahu menempatkan Jadi kalau posisi. misalnya kalau dia mengkritik kalau dia pakai tadi bijaksana, berarti dia sama dengan secara nggak langsung ya sadar dia mengatakan kalau yang menulis Alkitab tuh nggak ngerti. Kok ular disamakan dengan bijaksana gitu? Karena kita tahu yang bijaksana itu adalah hewannya tuh kera atau monyet guys. Jadi sekali lagi Luis ini sekarang mengkritik penulis Alkitabnya gitu, ya kan? Karena penulis Alkitab nggak nyambung. Kok ular tuh kan cerdik yang licik, kok di kalimat lain dikatakan bijaksana gitu guys. Kan kita tahu yang bijaksana itu kera, monyet. Jadi sekali lagi Luis ini nggak sadar, dia sedang langsung mengkritik Alkitabnya sendiri gitu. Kalau dia mengatakan itu gitu kan, kalau dia mengatakan ular tuh yang cerdik itu seperti bijaksana gitu. Jadi kalau katakan ular tuh gak mungkin bijaksana, ular pasti licik cerdik. Kamu tuh cerdik licik seperti ular gitu. Tapi kalau bijaksana pasti seperti monyet atau kera guys. Dan yang kedua yang harus dimiliki oleh orang Kristen adalah tulus. Di ayat ini kata tulus dipakai kata akeraios yang artinya pure, innocent, unmixed. Yang artinya ini loh, bersih, tiada noda, tulus, tidak kotor, tidak ada motif apapun, tidak ada rencana berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu. Ya, lalu kenapa dikatakan seperti ular guys? Karena ular tuh licik gitu kan. Orang akan tahu itu kamu nih ular gitu. Coba kamu sebut orang lain ular, pasti dia akan marah. Karena ular tuh selalu negatif. Tapi kalau kamu biasanya seperti kera masih nyambung, meskipun memang hina, makan orang binatang, tapi masih tepat. Karena kera itu memang biasana gitu kan. Termin orang akan mengatakan kera itulah makhluk yang biasana gitu guys. Tulus. Tadi Ibu Dewi mengatakan bagaimana orang Kristen itu bahaya karena dia memberi sesuatu ada maunya, dan ini jelas bukan masuk dalam kategori ini karena tidak tulus. Jadi seseorang Kristen tuh harus ketika memberi adalah dengan tulus, tidak boleh mengharapkan segala. Nah, dengar ya, itu bagi orang Kristen yang lain, yang bagi Anda tuh yang suka memberi-beri mengadakan buka puasa bersama, lalu mengucapkan selamat lebaran, tuluslah melakukan itu. Jangan setelah Anda mengucapkan selamat lebaran, lalu Anda tuntut kami yang muslim ini untuk melanggar syariat kami dengan menuntut kami untuk mengatakan balik selamat Natalan gitu kan, pernah kami jelas diharamkan itu, lalu ketika kami tidak melakukannya kalian katakan kami radikal, intoleran, teroris, ya, anti NKRI, anti Pancasila. Berarti kan kalian tidak tulus namanya. Ini guys, sekali lagi ingat ya, kalau ada orang-orang Kristen yang menuntut orang Islam untuk mengucapkan juga sama Natal, ketika kami katakan kami haram mengucapkan sama Natal, itu dalam syariat kami ada, kalau kami lakukan itu berarti kami melanggar. Nah, soalnya kalian tulus dengan itu. Ya sudah, kalau memang kalian tulus ucapkan selamat lebaran ya ucapkan yang tulus gitu. Yang ada pamrih, yang ada seperti ular yang menuntut kami untuk mengatakan balik selamat Natal. Kalau kami jelas jalankan itu dan kami melakukannya, baik kami memakai syariat gitu kan. Nah, lalu kami bilang kalian malah ngata-ngatain kami dengan kata-kata radikal, intoleran. Nah, berarti kan kalian tidak tulus itu guys. Jadi ini Luis itu nggak paham. Ada orang-orang Kristen seperti itu, banyak buktinya, ya. Jadi orang Kristen kalau mau tulus ya dengarkan Luis. Ini kritik Luis sekaligus kepada umat Kristen sendiri yang melakukan itu, yang tidak tulus tadi, yang mengucapkan Natal dengan harapan agar umat Islam melanggar syariatnya dan mengucapkan selamat Natal balik gitu. Ketika mereka ucapkan selamat Idul Fitri gitu kan. Dan kalau umat Islam nggak mau, kita dikatakan radikal teroris. Nah ini kan bentuk kritik Luis juga sebenarnya kepada mereka itu. Maka kalian dengarkan Luis, jangan lakukan itu lagi ya. Saya ucapkanlah selamat Natal silakan, dan adakan buka puasa bersama silakan, tapi jangan ada masuk-masuk tertentu di baliknya gitu. Jangan katakan kami teroris radikal lagi, hentikan itu semua, karena itu mencela bangsa juga gitu. Sesuatu di baliknya, jangan ada U di balik B, jangan ada udang di balik batu kan gitu. Jadi kesimpulannya dari ayat ini sebenarnya Yesus memperingatkan kepada murid supaya mereka yang adalah domba masuk di tengah serigala, mereka harus bijaksana dan mereka juga harus mereka bukan bijaksana, mereka cerdik seperti ular guys. Bijaksana seperti kera ya, nggak ada bonyet ular tuh bijaksana tuh nggak ada. Ingat kalimatnya bukan bijaksana, tapi cerdik seperti ular. Ular itu binatang yang cerdik, yang licik gitu guys. Orang semua tahu itu.
Jadi sekali lagi Luis nggak paham. Jadi suka memutarbalikkan ayat guys. Ayatnya ngomong tentang cerdik seperti ular, dia katakan bijaksana. Ini kan satu hal yang nggak nyambung gitu guys. Tulus. Kalau berbuat baik harus dengan sepenuh hati dan tulus. Tetapi tidak hanya tulus yang tidak ngerti apa-apa sampai akhirnya dia terperangkap, tetapi tulus juga cerdik, bijaksana. Kalian bayangkan kalau domba masuk ke serigala dengan bijaksana, tetap akan dimakan serigala gitu. Misal gini, domba ini kan bijaksana dia, masuk ke kawan serigala, hai kamu domba misalnya, saya akan makan kamu. Domba nggak bisa mengatakan, kenapa kamu makan saya? Itu kan dosa. Ya serigala nggak peduli, dia tetap akan makan. Tapi kalau dia seperti ular, dia cerdik gitu kan, licik gitu kan, dia kan menyamar sebagai serigala, dia kan pura-pura gitu. Ya kan? Jadi Anda tahu ada orang yang berpakaian serigala ya masuk ke tengah kawan serigala sehingga serigala itu terkecoh guys. Jadi tidak memakan atau menyerang orang itu gitu guys. Nah, jadi itu maksudnya tuh licik gitu, cerdik licik mengarah ke licik gitu. Karena ular tuh licik, bukan bijaksana ya. Sekali lagi bukan bijaksana, licik apa cerdik bukan bijaksana, beda. Ular bukanlah kera. Perbedaannya gini loh. Kalau orang hanya tulus tapi tidak bijaksana, dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi orang yang pintar. Ya, itu kan kasus yang normal. Ini kan kasus domba ke serigala itu nggak normal. Ya, domba ke serigala itu nggak normal. Maka dia harus bisa menipu serigala supaya serigala tidak memakannya. Kalau dia biasa aja nggak cukup. Biasa serigala tidak akan memakannya. Serigala itu tidak peduli. Ada mau bijaksana, ada mau baik, ada mau suci, serigala akan tetap memakan domba. Makanya domba harus mengecoh dia. Makanya sedikit seperti ular. Karena ular itu akan menipu. Ular itu licik. Sehingga serigala akan terkecoh guys. Sehingga tidak dia memakannya. Jadi sekali lagi harus mengertikan hal ini gitu. Pintar saja, tetapi tidak tulus, dia akan menjadi orang yang benar-benar munafik. Benar kan? Tetapi Ya dalam itu kekristenan dalam ini normal. Ini kan kejadian tidak normal. bilang, lu domba, tapi lu mesti tulus dan lu mesti cerdas, bijaksana. Ketiga ini menjadi pribadi yang begitu Ya berkualitas. itu yang kondisi normal ya. Saya lagi sampaikan ya. Bukan dalam termin tadi. Domba masuk ke tengah kawan serigala itu kan suatu hal yang abnormal. Masa si domba masuk ke tengah serigala? Tapi kan harus dilakukan. Dan untuk itu agar survive, si domba harus cerdik seperti ular ya. Bukan biasanya saya lagi cerdik seperti ular. Ular itu licik guys ya. Mengecoh. Sehingga serigala akan terkecoh dan tidak jadi memakan domba. Bukan usaha kristenisasi. Jadi paham ya? Tolong dibedakan. Luis Prasios ini God be with you all. Oke, jadi sekarang kita tuntaskan videonya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.